Jumpa lagi bersama saya di sini dalam edisi edukasi pemilu bersama Rumah Suara Torang. Oke, sobat-sobat orang semua, beberapa video yang ketorang sudah tampil dan hari ini kita muncul dengan video yang lain, tetap dalam edukasi pemilu. Oke, sobat orang, beberapa waktu saya kemarin dapat WA dari dorang di Jayapura, ada mungkin pemilih pemula. Dia tanya tentang apa hak memilih. Pemilu itu hak memilih atau kewajiban sebagai warga negara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bahwa mencoblos datang ke TPS itu adalah hak untuk memilih atau kewajiban sebagai warga negara yang baik. Oke, jadi sobat-sobat orang pemilih pemula di mana saja berada, bahwa sebenarnya memilih itu adalah hak atau kewajiban. Yang tepat adalah hak. Itu adalah hak konstitusi warga negara. Hak untuk menentukan masa depan bangsa. Jadi setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan perjalanan bangsa. Ketorang yang ada di Papua juga punya hak untuk menentukan perjalanan pembangunan di Papua. Apa yang atur barang itu? Diatur di mana? Itu diatur pertama adalah Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Pasal 43 ayat 1 dan 2. Pasal 43 ayat 1 dan 2 dia bilang begini, setiap warga negara dia punya hak untuk memilih dan dipilih. Lalu di pasal 2-nya, di ayat 2-nya dia menyatakan bahwa setiap orang warga negara punya hak untuk berpemerintahan. Berpemerintahan di sini dia bermaksud, kau bisa pilih kau wakil di DPR, ataupun kau sebagai orang warga Indonesia bisa langsung menggunakan haknya untuk dipilih. Maju sebagai DPR, maju sebagai kepala daerah. Jadi pemilu itu adalah hak warga negara. Kalau tadi undang-undang tentang hak asasi manusia. Kalau dalam asas hukum itu hal khusus diatur khusus, derogat, lex speciali, derogat lex generali. Jadi hal khusus diatur oleh khusus. Karena pemilu, jadi dia punya undang-undang sendiri. Dia punya undang-undang nomor 7 tahun 2017. Jadi begini, hak memilih itu diatur di pasal 198 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Ada 3 hal yang dong atur di pasal itu. Pertama adalah hak memilih itu orang yang sudah berusia 17 tahun. Jadi kira-kira hari ini kau 16 tahun, besok kau sudah 17 tahun, kau sudah hak memilih. Begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi? Orang yang belum cukup umur, dia belum cukup umur, belum 17 tahun, tapi karena dia sudah nikah tempo, sudah sabar toh. Langsung main hajar saja, langsung nikah, 15 tahun, 16 tahun, itu dia juga, dia suku hak untuk memilih. Lalu di ayat 3 dari pasal 198 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu, juga dia ada bicara tentang mencabut hak memilih. Jadi kau punya hak untuk memilih di poin 1 dan 2, tapi karena kau bikin kelakuan aneh-aneh, akhirnya pengadilan dong cabut hak politik, hak untuk memilih itu dicabut. Jadi dong ingat, kita orang punya hak untuk memilih diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Jadi sobat dorang, pemilih pemula maupun pemirsa di mana saja dong ingat, tadi pasal 198 dong bilang tentang hak untuk memilih. Nah, pasal 199 dia bilang begini, untuk kamu memilih, kamu harus terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap. Maka ada pantarli don jalan ke rumah-rumah don catat itu, lalu rumah itu ada don tempel stiker. Itu artinya keluarga itu dong sudah terdaftar. Nah nanti kita ngeliat kita punya nama sudah memilih itu daftar di mana? Kita daftar di TPS pada hari pemungutan suara. Jadi kita lihat kita punya nama, ada. Jadi itu kau punya hak. Tapi kalau kau telah terdaftar, kau bisa lapor KPU dorang. Kenapa saya sudah tinggal sampai jadi ondoafi di sini, tapi saya nama termasuk. Nah itu diatur di pasal 199 Undang-Undang 7 2017. Lalu ada satu lagi yang punya hak memilih yang dong atur di situ, yaitu pasal 200
di undang-undang yang sama. Itu dia mengatur tentang TNI Polri juga punya hak untuk memilih. Jadi pada saat pace tentara, polisi dorang ini waktu don tugas, don tidak boleh memilih, dilarang. Nanti kalau don su pensiun, su kembali jadi masyarakat biasa, pakaian tentara polisi lepas dari badan, pangkat kecopot, pindah, pensiun, don sudah punya hak untuk don memilih. Nah itu beberapa aturan undang-undang tentang hak untuk memilih. Lalu ada yang bertanya, terus kalau kita di luar negeri, kan bisa pilih kan tidak? Jadi undang-undang itu dia bilang begini, warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih. Maksudnya, meskipun dia ini orang barat, ada pemain-pemain bola begitu, tahu dia jadi orang Indonesia, dia punya hak untuk memilih karena dia sudah jadi warga negara Indonesia. Terus sebaliknya orang yang orang Indonesia, su pindah tinggal di negara luar, ini mungkin pengaruh-pengaruh di luar kan, itu sudah ikut tinggal di situ, hak warga negara Indonesia-nya dicabut, jadi warga negara luar. Jadi orang Indonesia belum tentu bisa memilih di luar negeri. Kenapa? Karena sudah bukan menjadi warga negara Indonesia. Lalu kalau yang warga negara Indonesia di luar negeri, bagaimana caranya untuk kita pilih? Nanti ada TPS luar negeri, KPPS luar negeri. Itu nanti dong atur di kedutaan kah, apakah, jadi hari H, semua berkumpul di situ lalu datang untuk memilih. Oke, saudara semua, sobat-sobat di mana saja berada, demikian ketemu materi kali ini, hak untuk memilih. Ingat, hak memilih adalah hak konstitusional, dilindungi oleh negara. Jangankan negara, Tuhan saja lindungi. Maka ada istilah yang bilang, rakyat itu wakil Tuhan di bumi. Suara rakyat, suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Maka itu, kalau jadi wakil Tuhan di bumi, suara rakyat itu suara Tuhan, sudah mari tong gunakan tompu hak suara ini baik, pilih orang yang baik, pilih orang yang tepat, agar ketompu suara yang ketompu simpan di TPS pada hari pemungutan suara itu akan berguna, mungkin buat diri kita, mungkin buat ketompu kampung, mungkin buat ketompu kabupaten, dan untuk ketompu Papua yang tong sayang. Oke? Sampai jumpa dalam video ketorang, rumah suara torang yang lain. Pemilu berdaulat, negara kuat, Papua sejahtera.